hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'alaihi wa bikum bil darain amin. Qala radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu wa qad daraba Allah ta'ala mathalan lidzalika taqriban ila afhamil khalqi in arrafa annahu ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun fakanat ibadatuhum ghayatal hikmati fi haqqihim thumma inna akhbara anna lahu abdaini yuhibbu ahadahuma wasmuhu Jibrilu wa ruhul qudusi wal aminu wa huwa indahu mahbubun muta'un aminun makinun wa yabghadul akhara wasmuhu Iblisu wa huwa al-la'inu al-munzaru ila yaumiddin. Thumma ahala al-irsyada ila Jibrila faqala ta'ala qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq wa qala ta'ala yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi wa ahala al-ihwa'a ala iblisa faqala ta'ala liyudilla an sabilihi wal igwa'u huwa istiqaful ibadi duna bulughi ghayatil hikmati fanzur kaifa nasabahu ilal abdi alladhi ghadaba alayhi wal irsyadu siyaqatun lahum ilal ghayati fanzur kaifa nasabahu ilal abdi alladhi ahabba. Hasbuk wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum bidarain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa qad daraballahu mathalan lidzalika taqriban ila abhamil khalqi id ulifa annahu ma khuliqal jinnu wal insu illa liya'budu fakanat ibadatuhum ghayatal hikmati fi haqqihim thumma akhbara anna lahu abdaini yuhibbu ahadahuma wasmahu Jibrilu wa ruhul qudusi wal aminu wa huwa indahu mahbubun muta'un aminun makinun wa yabghadul akhara wasmahu Iblisa wa huwa al-la'inul munzaru ila yaumiddin ila akhiri maqalahul mu'allif. Wa qad daraballahu matalan lidzalika, dan sungguh Allah telah menjadikan
perumpamaan bagi semua itu takriban ila abhamil khalqi, dalam keadaan mendekatkan kepada pemahaman makhluk. Banyak sekali ditemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran perumpamaan-perumpamaan, dan semua itu tidak lain adalah takriban ila abhamil khalqi, dalam keadaan untuk mendekatkan kepada pemahaman makhluk. Id'ulifa, lantaran telah diketahui, annahu ma khuliqal insanu wal ma khuliqal jinnu wal insu, bahwasannya tidaklah diciptakan bangsa jin dan manusia illa liya'buduhu, kecuali untuk menyembahnya. Fakanat ibadatuhum, maka adalah ibadah mereka goyatal hikmati, sepuncak-puncaknya hikmah, fi haqqihim, pada hak mereka. Tsumma akhbaro anna lahu abdaini, kemudian Allah memberitakan bahwasannya Allah memiliki dua hamba. Yuhibbu ahadahuma, Allah mencintai salah satu dari keduanya. Wasmahu Jibrilu, yang pertama namanya adalah Jibril. Jibril itu dari bahasa Suryani. Jibril bermakna Abdullah, bahasanya Suryani dengan nama Abdullah. Waruhul Kudusi, dan nama Jibril juga yang kedua Ruhul Kudus. Yang ketiga wal aminu, wa huwa indahu mahbubun muta'un aminun makinun, dan Jibril di sisi Allah itu adalah mahbubun, hamba yang dicintai, muta'un, hamba yang taat, aminun, hamba yang terpercaya, makinun, hamba yang mulia. Wa yabghadul akhara, dan Allah membenci makhluk yang lain. Wasmahu iblisu, namanya adalah iblis. Wasmahu iblisu, iblis bimakna man ayisa min rahmatillah, makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah. Wa huwal la'inu, dan iblis itu adalah al-la'inu, makhluk yang terkutuk. Al-munzaru ila yaumiddini, makhluk yang ditangguhkan sampai hari kiamat. Thumma ahalal irsyada ila Jibrila, lalu Allah melepaskan petunjuk kepada Jibril. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi. An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudusi, katakan wahai Muhammad,
Yang telah menurunkannya Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Min rabbika bil haqqi, dari Tuhanmu dengan kebenaran. Bahasa penurunan Al-Quran itu nazzala, yunazzilu, tanzil. Artinya adalah munajjaman, tafarluqan, tadarrujan, berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Sedangkan bahasa kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil menggunakan kata anzala, yunzilu, inzalan, yang artinya adalah duf'ah wahidah, turunnya secara sekaligus. Jadi kalau anzala yunzilu inzalan itu Taurat, Zabur, Injil. Kalau nazzala yunazzilu tanzilan itu penurunan Al-Qur'anul Karim. Kul nazzala, katakan wahai Muhammad, yang telah menurunkan Al-Quran itu adalah Ruhul Kudus, malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Min rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi, dengan kebenaran. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Ghafir ayat 15. Yulqir ruha, yulqi ayyab'atu, yulqir ruha min amrihi. Allah mengutus malaikat Jibril dari perintahnya ala man yasha'u min ibadihi, atas manusia-manusia yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa ahalal igwa'a ala iblisa, dan Allah melepaskan kesesatan atas iblis. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, liyudilla an sabilihi. Az-Zumar ayat 8. Agar iblis itu menyesatkan dari jalannya. Wal igwa'u huwa istiqaful ibadi duna bulugi goyatil hikmati. Wal igwa'u, dan arti kesesatan di sini, huwastiqaful ibadi, adalah menghentikan hamba-hamba duna bulugi goyatil hikmati, kepada yang bukan menyampaikan sepuncaknya hikmah. Apa itu sepuncak-puncaknya hikmah? Untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Fanzur kaifa nasabahu ilal abdil ladhi ghadaba alaihi. Maka lihatlah, kaifa, su'alun bi kaifa, su'alun bihal. Sama seperti ucapan Al-Imam Sibawai, kullu ismin yubda'u biwawin maksuratin yajuzu hamzuha mitlu wisadatin isadatin. Setiap isim yang diawali dengan wawu yang dibaca kasroh, maka boleh diganti dengan hamzah. Sumpama wisadah, isim yang diawali dengan wawu yang dibaca kasroh, maka boleh wawunya diganti dengan hamzah. Wisadah dibaca isadah. Itu Imam Sibawai berkata begitu.
ketika beliau lagi ngajar, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menjelaskan kepada murid-muridnya, salah satunya Imam Sibawayh, bahwa isim ma'rifah yang lebih kuat itu adalah isim domir. Maka di dalam hatinya Imam Sibawayh, isim ma'rifah yang paling kuat bukan isim domir, tapi isim alam. Tapi untuk menyampaikan itu kepada gurunya, beliau mencari cara supaya tidak ada ketersinggungan. Akhirnya Imam Sibawayh datang bertamu ke rumah gurunya, Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kata gurunya, man fil bab, siapa di pintu? Anak. Ditanya lagi, man fil bab, anak. Saya. Ditanya lagi, man fil bab. Sampai kesel nih Imam Khalil bin Ahmad, siapa sih di pintu? Ditanya bukan nyaut yang benar, saya. Saya kan isim domir, anak kan isim domir. Udah mendatangkan keyakinan belum? Belum. Masih ada mubham di situ. Pas dibuka pintunya, Sibawayh, wah iya benar, isim alam lebih kuat daripada isim domir. Pas Sibawayh bilang Sibawayh, gurunya langsung sadar, gurunya langsung ingat, wah iya, berarti benar isim alam lebih kuat daripada isim domir. Karena tadi disebutin anak, belum ada pemahaman di situ. Ketika udah disebutin isim alam, Sibawayh, wah eluh, kata siapa kan? Baru dia. Ternyata isim alam memang lebih kuat daripada isim domir. Itu cara penyampaiannya. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i. Ketika Imam Malik itu berkata, inna rizqa ya'ti qabla ikhtiyar. Yang namanya rezeki itu datang sebelum adanya usaha. Itu Imam Syafi'i waktu itu masih muda, sambil dia pikir, yang namanya rezeki mah inna rizqa ya'ti ba'dal ikhtiyar, pasti setelah usaha. Masih muda Imam Syafi'i waktu itu. Akhirnya untuk meyakini gurunya, Imam Syafi'i pagi-pagi dia keluar, dia bekerja. Pas lempengan lagi musim panen anggur, dia bantuin petani anggur, dia petikin dari pagi sampai tengah hari. Udah selesai, dapat upah dia sekarung anggur, dibagi-bagiin buat keluar, buat orang-orang yang fakir miskin, tinggal separuh anggurnya. Karena murid yang cerdas gitu ya, murid yang soleh kalau lagi dapat kenikmatan ingat guru. Ini tinggal separuh, ini anggur buat siapa ya? Oh iya buat guru. Itu murid yang soleh, murid yang cerdas begitu. Kalau kita dapat kenikmatan yang diingat guru. Itu Imam Syafi'i ya. Langsung dia datang bergegas tuh. Imam Syafi'i itu melihat Imam Malik lagi ngajar, tengah hari lagi ngajar. Kelar ngajar, di dalam hati terbersit, tengah hari kelar ngajar, enak kali makan anggur ini. Datang Imam Syafi'i, wahai guru, nih anggur sekarung buat guru. Ini saya dari pagi kerja ini, supaya memberikan keyakinan kepada gurunya yang namanya rezeki datang setelah usaha, ada ikhtiar. Ini saya dari pagi kerja guru nih, ini sekarung anggur buat guru. Kata Imam Malik apa? Saya kagak keluar, gak kemana-mana, pas di hati pengen anggur, datang anggur. Nah itu menurut pendapat Imam Malik adalah orang yang sudah memiliki makom tajrid.
Apa itu maqamut tajdid? Dalam urusan rezeki dia tidak perlu mengeluarkan keringat dan lelah. Sedangkan waktu itu Imam Syafi'i masih memiliki kedudukan maqam asbab. Artinya dalam urusan rezeki dia harus berusaha. Maka kedudukan baik maqam tajdid atau maqam asbab itu dilihat dari keadaan manusianya masing-masing dan dapat dia rasakan dengan hati. Oh, saya ada di mana ini? Begitu. Fanzur, maka lihatlah. Kaifa nasabahu ay ta'allaqahu, bagaimana Allah menghubungkannya ilal abdil ladzi ghadaba alaihi, kepada hamba yang ia membenci atasnya. Penisbahan kesesatan dihubungkan kepada hamba yang Allah benci. Wal irsyadu siyaquhu lahum ilal ghayati, sedangkan al irsyad, petunjuk itu adalah menggiring bagi mereka kepada puncaknya hikmah. Fanzur kaifa nasabahu ilal abdil ladzi ahabbahu. Fanzur, maka lihatlah. Kaifa nasabahu, bagaimana Allah menghubungkannya ilal abdil ladzi ahabbahu, kepada hamba yang ia mencintainya. Kesesatan dihubungkan kepada iblis, sedangkan petunjuk dihubungkan kepada Jibril, hamba yang dicintainya. Sehingga dikatakan man asya bil makri mata bil fakri, wa man asya bi sofa'in niyah najahullahu min kulli baliyah. Man asya bil makri, orang yang hidup penuh dengan kebohongan, mata bil fakri, maka ia akan mati dengan kefakiran. Wa man asya bi sofa'in niyah, sedangkan orang yang hidup dengan kebersihan hati, najahullahu min kulli baliyah, Allah akan selamatkan ia dari segala macam bencana, baik itu bencana dunia maupun bencana akhirat. Apa itu? Keikhlasan. Orang kalau mau mandi, mandi aja, nggak perlu pakai diniatin gue mandi biar adem. Mandi aja, kelar mandi juga adem. Nggak usah pakai diniatin gue pengen adem ini, gue mandi. Nggak perlu mandi diniatin biar adem, mandi aja, kelar mandi juga adem. Artinya apa? Segala bentuk aktivitas kita yang kita lakukan dalam kehidupan dunia, niatin murniin aja untuk Allah. Nanti dunia juga insya Allah akan berikan. Nanti juga insya Allah kebahagiaan itu akan datang. Bahkan seorang murid datang kepada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan bertanya, bagaimana resep kesuksesan, kebahagiaan untuk mendapatkan kenikmatan? Maka Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an, beliau berkata, in ahbabta an yadumallahu laka ala ma tuhib fadum lahu ala ma yuhib. Apabila engkau ingin agar Allah senantiasa memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau sukai, maka senantiasalah engkau melakukan segala sesuatu yang Allah sukai. Apa yang kita sukai ingin terus ada pada diri kita, maka kita pun harus mau melakukan segala sesuatu yang Allah suka. Dullani
yazidani ka izza. Dhullani yazidani ka izza. Ada dua ketundukan yang dapat menambahkan kemuliaan untukmu. Yang pertama, dzulluka lillahi, ketundukanmu kepada Allah akan mendatangkan kemuliaan. Yang kedua, wadulluka liwalidaika, dan ketundukanmu kepada kedua orang tuamu. Wa indaka fil adati lahu mithalun, dan di sisimu dalam kebiasaan baginya ada perumpamaan-perumpamaan. Fal maliku, maka seorang raja, idza kana muhtajan, apabila adalah ia membutuhkan, ila man yaskihi syaraba, kepada orang yang menuangi baginya minuman, wa ila man yahjumuhu, dan kepada orang yang akan menghijamahnya, bekam, wa yunazzifu fana'a manzilihi anil qadurati, wa yunazzifu, dan membersihkan, fana'a manzilihi, halaman rumahnya, anil qadurati, dari segala kotoran, wa kana lahu abdani, dan adalah baginya dua orang budak, fala yu'inu lil hijamati wa tanzifi, maka tiadalah akan menolongnya untuk hijamah dan bersih-bersih, illa akbahuhuma wa akhassuhuma, kecuali adalah yang paling jelek dari keduanya dan yang paling rendah dari keduanya. Wala yufawidu hamla syarabit tibi, dan tiadalah ia menyerahkan pekerjaan membawa minuman yang baik. Wala yufawidu hamla syarabit tibi, dan tidaklah ia menyerahkan membawa minuman yang baik, illa ahsanahuma wa akmalahuma wa ahabbahuma ilaihi, kecuali kepada yang lebih baik dari keduanya dan yang lebih sempurna dari keduanya dan yang lebih dicintai kepadanya. Pekerjaan-pekerjaan yang kotor pasti diserahkan kepada orang yang pantas untuk itu. Pekerjaan-pekerjaan yang baik pasti diserahkan kepada yang lebih pantas dari itu. Wala yang bagi antakula, dan tidaklah pantas bahwa engkau berkata, hada fi'li, ini adalah perbuatanku. Falima yakunu fi'luhu duna fi'li, lalu mengapa adalah perbuatan itu adalah bukan perbuatanku? Fa innaka akhta'ta, maka sungguh engkau salah. Ida adopta dalika ila nafsika, id adopta dalika, apa ketika engkau menyandarkan hal itu, ila nafsika, kepada dirimu. Ini perbuatan saya, tidak.
segala bentuk hakikat perbuatan adalah perbuatannya Allah. Sehingga tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat. Tauhidul af'al artinya wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Itu tauhidul af'al. Artinya mengesahkan segala bentuk perbuatan itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Tauhidul asma, mentauhidkan nama, semuanya itu adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhidus sifat, mentauhidkan segala bentuk sifat-sifat itu adalah kembali kepada sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka akhta'ta id adopta dalika ila nafsika. Maka sesungguhnya engkau salah apabila menyandarkan semua itu kepada dirimu. Bal huwaladzi sarafa iyataka litakhsisil fi'lil makruhi bisyakhsil makruhi. Bal huwaladzi sarafa iyataka, bahkan dialah yang mengatur pendorongmu litakhsisil fi'lil makruhi, untuk mengkhususkan perbuatan yang tidak disukai, bisyakhsil makruhi, kepada orang yang tidak disukai, wal fi'lil mahbubi, dan perbuatan yang disukai, bisyakhsil mahbubi, dengan perbuatan, dengan seseorang yang disukai. Ada pernah dulu bocah lagi demen sholawatan, dakhalal walad fil hammam wan syadda wa qala al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ada anak kecil masuk kamar mandi sambil baca itu, sambil mandi gebiar qala al-badru alaina min taniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Fadakhala alaihi abu fadarabahu fabakal walad. Maka masuk bapaknya, langsung memukulnya sehingga itu anak nangis. Faja'at ummuhu wa qalat lima darabtal walad. Maka ibunya datang dan bertanya, kenapa tuh bocah digebugin sampai nangis? Maka itu suaminya bilang, yaqra'ul Qur'an bil hammam, mandi di kamar mandi sambil baca ayat Al-Qur'an. Maka ibunya berkata, hada laisa minal Qur'an bal qasidah Arabiyah. Ini bukan Quran, ini qasidah Arab. Ini bukan Quran. Kata ibunya begitu, kata bininya. Gantian, fabakal abu, bapaknya nangis. Pas dikata ini bukan ayat Quran, ini qasidah, dan nangis bapaknya gantian, gerung-gerung. Kata ibunya, lima ada tabki, lah kok gantian, lu yang nangis, ngapa emang? Qala mundu talatina sana aqra'u hadha fi sholat. Saya udah 30 tahun, saya kira itu ayat Quran kali, saya baca itu di dalam sholat. Maqalah wallahu a'lam
Sampai situ dulu ya. Nah, baru pemanasan, jangan langsung diguber. Itmaman lil adli, sampai situ ya. Itmaman lil adli. Satu dulu, kita baca satu. Nanti insya Allah malam Sabtu, mulai malam Sabtu besok kita taklim kembali dengan kajian kitab Iqazul Himam Nihayatul Zain. Nanti insya Allah ada juga nahu yang sedang digarap sama Ustaz Syekhu, nanti buat kajian malam Sabtu tambahan Nihayatul Zain dan juga An-Nahwul Muyassar, ilmu nahu yang dientengin, ilmu nahu yang dimudahin, kaedah-kaedah ilmu nahu yang dientengin, yang dimudahin. Insya Allah itu malam Sabtu, sambil nunggu proses pekerjaannya, kita baca malam Sabtu besok kitab lanjutan yang dulu, yaitu Nihayatul Zain. Udah lama itu kitab nggak dibaca, kita mulai lagi insya Allah malam Sabtu seperti biasa jam 9:30 kita baca kitab Nihayatul Zain. Jadi insya Allah ke depan dalam satu pekan kita 2 malam, malam Rabu dan malam Sabtu. Ini dulu. Jadi biasa malam Rabu nggak berubah, Ihya, lalu At-Taqriratus Sadidah dan Al-Fawaidul Mukhtarah. Dan nanti malam Sabtu insya Allah kita mulai kembali pembacaan kitab Nihayatul Zain dan An-Nahwul Muyassar, fikih nahu yang dimudahin. Judulnya Kinwanun Daniyah juga, tapi min fi fawaidin nahwiyah. Kinwanun Daniyah fi fawaidin nahwiyah. Sambil proses pekerjaannya ditunggu dan diselesaikan, kita baca dulu nanti malam Sabtu kitab Nihayatul Zain. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan hidayah taufik ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qadimal Ihsan, Ya Daimal Ma'ruf, Ya Kathiral Khair, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya ajwadal ajwadin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.